Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara melakukan pemupukan yang hemat dan juga murah, tapi hasilnya tanaman sawit kita tetap tumbuh subur maksimal. Cara ini saya nilai cukup efektif bagi teman-teman yang keterbatasan dalam melakukan biaya perawatan tanaman sawit. Langsung saja. Hal yang perlu digarisbawahi sebelum kita melakukan metode pemupukan murah dan hemat ini adalah pastikan sebelumnya Anda sudah melakukan penyemprotan atau pembersihan gulma. Karena apabila gulma tidak dibersihkan atau tidak disemprot, maka pupuk yang kita berikan tidak akan mampu bekerja sempurna, teman-teman. Cara ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode 1 sendok yang pernah saya bagikan. Di sini kita tetap menggunakan pupuk majemuk. Saya terkadang menggunakan pupuk mutiara dan juga Yaramila. Nah, kenapa saya mengatakan teknik ini murah? Karena dalam 1 kg kita mampu melakukan pemupukan terhadap 50-60 pokok tanaman sawit kita. Jika kita kalkulasikan, maka per pokoknya tidak sampai 500 perak. Bahkan hanya 400 perak saja kita sudah bisa melakukan pemupukan terhadap tanaman sawit TBM kita, teman-teman. Nah, selain itu, usahakan pemupukan yang kita lakukan dengan cara ini menggunakan pupuk NPK, bukan pupuk tunggal, karena di dalam pupuk NPK ini sudah terkandung nutrisi yang majemuk. Seperti di depan kita ini, unsur hara nitrogennya ada 16%, fosfornya 16%, dan juga kalium. Nah, langsung saja. Agar lebih mudah, saya sarankan masukkan terlebih dahulu ke dalam ember cat atau wadah-wadah yang enak diangkat. Dalam 1 kg pupuk mutiara 16 ini, saya biasa melakukan pemupukan 50-60 pokok tanaman sawit. Ini luasnya TBM saya 3 hektar lebih, yang mana sudah ada yang berbuah pasir, dan di depan ini yang baru berkisar 8 hingga 10 bulan. Nah, bisa Anda lihat hasil saya menggunakan beberapa waktu metode ini. Tanaman sawit saya daunnya hijau dan juga pelepahnya sudah mulai terurai. Tapi jangan sampai kita melakukannya dalam kondisi-kondisi yang tidak tepat, contohnya pada musim kemarau, karena sangat sayang, sudah dosisnya kecil kita berikan, pupuk akan menguap. Jadi lakukan pemupukan ini pada saat waktu musim penghujan, baik itu di awal maupun di akhir penghujan, teman-teman. Kita ambil 1 sendok dari pupuk mutiara ini, kita letakkan di 3 titik daripada tanaman sawit kita. Perbedaannya dengan metode 1 sendok, yang mana 1 sendok biasanya kita langsung memberikan, tapi dengan metode hemat dan juga murah ini kita memberikannya di 3 titik. Tujuannya apa? Karena pemberian 3 titik ini untuk menghindari unsur hara dari pupuk ini mengendap. Karena ketika mengendap, besar potensi untuk hanyut dan juga menguap. Berbeda dengan pembagian dengan 3 titik, maka unsur hara akan terbagi secara seimbang. Apabila turun hujan ke depan, maka permukaan tanah akan bisa langsung mengurai dari pupuk yang kita berikan. Perlu kita ketahui, tanaman sawit yang usianya masih
belum produktif seperti di depan kita ini, sebenarnya dia itu tidak membutuhkan banyak unsur hara. Tapi unsur hara yang harus kita berikan itu beragam. Percuma jika hanya kita berikan pupuk urea dan urea, karena di dalam pupuk urea itu hanya terkandung satu jenis unsur hara. Berbeda dengan pupuk majemuk. Di dalam pupuk majemuk sudah terkandung 3 unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika kita hanya memberikan pupuk urea, maka yang hanya mampu ditingkatkan itu adalah pertumbuhan dari daunnya. Jadi tidak heran tanaman sawit yang dipupuk dengan urea itu daunnya hijau, tapi batangnya itu tetap kecil. Nah, ini sudah mulai lepas. Padahal sebelumnya saya pasang ini untuk mencegah hama, karena di sini banyak hama, teman-teman. Ini varietasnya adalah varietas PPKS Dampi. Misalkan pada 3 titik. Nah, jadi kesimpulannya, ketika metode pemupukan hemat dan juga murah ini kita terapkan, tanaman sawit kita akan tetap bisa tumbuh subur tanpa memberatkan kita dalam masa-masa perawatan. Jika dalam 1 kg pupuk mutiara ini bisa memupuk 50 bahkan 60 pokok dengan dosis 1 sendok, berarti untuk per hektarnya kita membutuhkan cukup 2 kg, teman-teman. Bisa Anda bayangkan ketimbang Anda membawa bersak-sak pupuk ke lokasi. Cara ini cukup efektif dan juga murah serta hemat. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi untuk kita menjadi petani lebih baik lagi ke depannya. Saya hanya berbagi pengalaman di sini. Jika ada pengalaman Anda yang bisa menambah wawasan, silakan tulis dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.